Assalamualaikum anak-anak. Hari ini bersama Ustadzah Firda kita akan mempelajari tentang tekanan pada zat. Silakan kalian simak materi berikut ya. Anak-anak, beberapa di antara kalian pasti pernah berjalan di tanah yang berlumpur. Ketika berjalan di tanah yang berlumpur menggunakan sepatu boot pasti lebih mudah dibandingkan berjalan menggunakan sepatu hak tinggi. Hal ini disebabkan karena ketika berjalan menggunakan sepatu boot, luas bidang tekannya besar sehingga gaya tekannya kecil. Namun ketika kalian berjalan menggunakan sepatu hak tinggi, luas bidang tekannya kecil, maka tekanan yang dihasilkan akan besar. Nah, ini akan kalian pelajari pada materi tekanan pada zat. Untuk materi ini ada 3 hal yang utama. Yang pertama adalah tekanan pada zat padat. Kemudian tekanan pada zat cair, ini terdiri dari tekanan hidrostatis, hukum Archimedes, dan hukum Pascal. Serta yang terakhir adalah tekanan pada zat gas. Namun, pada kali ini, kalian mempelajari tekanan pada zat padat dan tekanan pada zat cair saja. Untuk tekanan pada zat padat, dirumuskan dengan P sama dengan F per A. P adalah tekanan yang memiliki satuan Newton per meter atau Pascal. F adalah gaya, satuannya Newton. Sedangkan A adalah luas bidang tekan dengan satuan meter kuadrat. Selanjutnya untuk tekanan pada zat cair yang pertama adalah tekanan hidrostatis. Tekanan hidrostatis ini merupakan tekanan yang dihasilkan oleh zat cair. Contohnya seperti ketika seseorang menyelam atau berada di dalam air, maka air akan memberikan tekanan pada orang tersebut tergantung pada kedalamannya. Sehingga rumus untuk tekanan hidrostatis adalah P sama dengan Rho GH. Ya, disingkat P sama dengan Rho GH. Rho adalah massa jenis zat cair yang memiliki satuan kilogram per meter kubik. G adalah gravitasi, yaitu percepatan gravitasi dengan satuan meter per sekon kuadrat. Dan H ini adalah tinggi zat cair yang memiliki satuan meter. Selanjutnya adalah hukum Archimedes. Untuk hukum Archimedes, ini ada gambarnya, yaitu gaya yang bekerja pada benda yang tenggelam. Jadi jika suatu benda dicelupkan ke dalam zat cair, maka benda itu akan mendapatkan gaya ke atas yang sama besar dengan berat zat cair yang didesak oleh benda tersebut. Contohnya ketika kalian masuk ke dalam kolam. Ketika masuk ke dalam kolam, maka akan ada air yang dikeluarkan dari kolam tersebut. Air yang dikeluarkan dari kolam itu besarnya atau beratnya sama dengan berat tubuh kalian yang masuk ke dalam kolam. Itu hukum Archimedes. Nah, pada gambar ini dijelaskan, misalkan ada batu yang dimasukkan ke dalam air. Nah, batu itu memiliki gaya sebesar F dan memiliki berat yang disebut dengan W. Nah, air akan memberikan gaya yang sama terhadap batu, gaya angkat yang disebut dengan gaya apung. Ya, jadi gaya apung yang diberikan oleh air ini disebut dengan FA. Inilah yang masuk ke dalam konsepnya hukum Archimedes. Nah, untuk rumus FA atau gaya apung itu adalah berat benda di udara dikurangi berat benda di air. Ya, W ini adalah berat. Jadi berat benda di udara BU dikurangi berat benda di air. Satuannya semuanya Newton. Nah, kemudian rumus untuk gaya apung, jika yang diketahui nanti adalah massa jenis, maka rumusnya adalah Rho GV. Kalau tadi tekanan hidrostatis adalah Rho GH, kalau hukum Archimedes itu Rho GV. Rho di sini adalah massa jenis zat cair. G adalah gravitasi dan volume adalah volume zat cair yang dipindahkan atau volume benda yang tercelup. Ya, jadi volume ini adalah volume benda yang tercelup atau volume zat cair yang dipindahkan. Nah, berdasarkan hukum Archimedes,
benda dalam zat cair dapat mengalami keadaan berikut. Jadi ada 3, yaitu keadaan terapung, melayang, dan tenggelam. Ketika benda terapung, maka gaya apungnya lebih besar daripada berat bendanya. Jadi gaya apung dari air, yaitu gaya ke atas, ini lebih besar daripada berat bendanya, sehingga benda dapat terapung. Kemudian benda terapung juga dapat dikatakan dengan massa jenis benda itu kurang dari massa jenisnya zat cair. F ini artinya fluida itu zat cair. Jadi massa jenis benda lebih kecil daripada massa jenis zat cair. Ini menyebabkan benda terapung. Keadaan berikutnya adalah benda melayang. Jika benda melayang berarti besar gaya apung, yaitu gaya ke atas, itu sama dengan besar berat benda. Ya, berat benda sama dengan gaya apung ke atas. Berarti massa jenis benda sama dengan massa jenis zat cairnya. Nah, jika benda tenggelam, berarti gaya apungnya itu lebih kecil daripada berat bendanya. Ya. Kemudian massa jenis benda berarti juga lebih besar dibandingkan massa jenis zat cairnya, sehingga benda bisa tenggelam. Selanjutnya ada hukum Pascal. Hukum Pascal adalah tekanan yang diberikan pada zat cair dalam ruangan tertutup akan diteruskan ke segala arah dengan besar yang sama. Nah, itu adalah bunyi hukum Pascal. Jadi ketika ada suatu benda seperti ini ya, di ruangan tertutup seperti ini, namanya dongkrak hidrolik. Nah, jadi yang kuning ini adalah zat cair. Ini adalah air. Airnya diberi tekanan di F1. F1 memberi gaya tekan. Kemudian air ini akan terdorong menuju ke F2. Air akan memberikan gaya berupa F2 gitu. Nah, A1 ini adalah luas bidang permukaan yang memberikan tekanan. Sedangkan A2 ini adalah bidang permukaan yang memberi tekanan ke atas. Jadi ini arahnya ini ke bawah, kemudian ke samping, kemudian ke atas. Ya, jadi berjalan begitu. Ini adalah prinsip dari dongkrak hidrolik menggunakan hukum Pascal. Bagaimana rumusnya? Rumus untuk hukum Pascal adalah F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Berarti gaya yang ada di sini dibagi luas permukaan yang ada di sini sama dengan besarnya gaya F2 per luas permukaan yang ada di sini ya. Jadi F1 per F2 dibagi F2 per A2. Nah, itu untuk rumus hukum Pascal. Ini ada contoh soal. Contoh soal 1. Sebuah kubus besi yang memiliki panjang sisi 10 cm diletakkan di atas meja yang luas permukaannya 4 meter persegi. Jika berat kubus itu adalah 60 Newton, maka tekanan yang dihasilkan kubus besi tersebut adalah, nah dari soal ini kita tulis dulu diketahui. Yang diketahui pertama adalah sisi dari kubus besi, yaitu 10 cm. Jadi kita tulis S sama dengan 10 cm. Kita rubah ke meter sehingga menjadi 0,1 meter. Kemudian di atas meja yang luas permukaannya 4 meter persegi. Jadi diketahui luas alas meja 4 meter persegi ya. Ini luas mejanya. Jika berat kubus itu adalah 60 Newton, berat itu dilambangkan dengan W. Namun berat itu juga sama dengan F, sehingga bisa ditulis F sama dengan W sama dengan 60 Newton. Kemudian yang ditanyakan adalah besarnya tekanan yang dihasilkan kubus besi. Maka yang ditanyakan berarti P, tekanan. Nah, yang ditanyakan tekanan kubus besi, berarti kita harus mencari luas alas kubus. Dengan rumus A sama dengan sisi kali sisi, ya. Ingat luas alasnya. Jadi 0,1 kali 0,1 sama dengan 0,01. Nah, selanjutnya kita menggunakan rumus tekanan pada zat padat. Karena di sini kubus besi merupakan zat padat, jadi kita menggunakan rumus tekanan pada zat padat, yaitu P sama dengan F per A. A yang digunakan di sini adalah A untuk kubus,
bukan A untuk meja ya, karena yang memberi tekanan adalah kubusnya, bukan mejanya. Jadi menggunakan luas alas kubus. P sama dengan F per A. F-nya diketahui 60 Newton. Kemudian dibagi luas alas kubusnya ini 0,01. Ya, jadi 60 dibagi 0,01 sama dengan 6000 Newton per meter persegi. Jadi besarnya tekanan yang dihasilkan kubus besi adalah 6000 Newton per meter persegi. Contoh soal 2. Jika massa jenis air 1000 kg per meter kubik dan percepatan gravitasi 10 Newton per kilogram, tekanan hidrostatis yang diterima ikan adalah, nah kita tulis dulu apa yang diketahui. Pertama diketahui H. H ini adalah ketinggian. Ketinggian dihitung mulai dari permukaan air sampai ke bendanya. Nah, jadi yang ini, yang saya tanda merah ini ya. Untuk mencari H berarti 140 dikurangi 60 sama dengan 80 cm. Jadi di sini 80 cm. Nah, 80 cm ini kita jadikan meter. Jadi 0,8 meter. Berarti hanya 0,8 meter. Kemudian rho atau massa jenis air diketahui 1000 kg per meter kubik. Ini bukan P ya, tapi rho. Jika ditulis dengan tangan, rho itu seperti ini. Nah, ya kurang lebih seperti itu. Rho itu 1000 kg per meter kubik. Kemudian gravitasi disingkat G ditulis 10 Newton per kilogram. Ditanyakan di sini tekanan hidrostatis yang diterima ikan. Tekanan hidrostatis dilambangkan dengan pH. P besar, H kecil. Rumusnya kita tulis dulu di sini pH sama dengan rho kali G kali H. Sama dengan rho-nya 1000, kemudian gravitasinya 10, hanya 0,8. Sehingga 1000 dikali 10 dikali 0,8 sama dengan 8000 Newton per meter persegi. Sehingga tekanan hidrostatis yang diterima ikan adalah sebesar 8000 Newton per meter kuadrat. Contoh soal 3. Sebuah wadah penuh terisi air. Sepotong besi 2 cm kubik ditenggelamkan ke dalam wadah sehingga sebagian air tumpah. Berapa massa air yang tumpah? Nah, dari soal itu diketahui ada 2 cm kubik besi. Nah, ingat bahwa satuan cm kubik ini adalah satuan dari volume. Berarti yang dapat diketahui dari soal itu adalah volume besinya, yaitu 2 cm kubik. 2 cm kubik ini kita rubah ke meter kubik, sehingga hasilnya 0,00002 meter kubik. Ya, nolnya ada 5. Kemudian untuk gravitasi itu kan nilainya tetap. Jadi, walaupun tidak diketahui pada soal, kalian harus ingat bahwa besar gravitasi adalah 9,8 meter per sekon kuadrat. Atau bisa juga dibulatkan menjadi 10 meter per sekon kuadrat. Massa jenis air itu besarnya 1000 kg per meter kubik. Jadi walau tidak diketahui dalam soal, kalian harus ingat bahwa massa jenis air adalah 1000 kg per meter kubik. Lalu yang ditanyakan pada soalnya adalah massa air yang tumpah. Nah, cara menjawabnya, ingat bahwa berat itu memiliki lambang W dan memiliki rumus M kali G. Ya. Berat itu dilambangkan dengan W dan memiliki rumus massa kali gravitasi. Nah, ini adalah berat air, jadi nanti yang kita cari adalah massa ini. Ya. Bukan beratnya, tapi massanya yang kita cari. Selanjutnya untuk gaya apung atau hukum Archimedes tadi kalian ingat ya, rumusnya Fa sama dengan rho GV. Rho adalah massa jenis dikali gravitasi dikali volume air yang tumpah atau volume benda yang tercelup. Nah, besar F itu sama dengan W ya. Jadi berat air yang tumpah itu sama dengan gaya apungnya. Sehingga bisa ditulis W sama dengan Fa. W ini adalah berat, Fa ini adalah gaya apung ya. Jadi berat air yang tumpah itu sama dengan gaya apung yang diberikan oleh air. W tadi rumusnya massa kali gravitasi.
ditulis di bawahnya sama dengan FA. FA ini rumusnya rho GV. Jadi ditulis seperti ini ya, mg sama dengan rho GV. Karena sama-sama ada gravitasi dan gravitasi itu nilainya sama, maka gravitasi ini boleh dicoret. Nah, gravitasinya dicoret. Sehingga tersisa M ya, massa sama dengan rho kali V. Yang kita cari nanti adalah massa airnya. Selanjutnya, rho adalah massa jenis air sebesar 1000, kemudian volumenya yang ini ditulis di sini. Sehingga akan ketemu hasilnya 0,002 kg. Kalau kita jadikan gram itu sama dengan 2 gram. Sehingga massa air yang tumpah adalah sebanyak 2 gram. Nah, ini menggunakan rumus pada hukum Archimedes. Jadi kalau ada istilah tenggelam, kemudian melayang, atau apalagi terapung, itu menggunakan hukum Archimedes. Tapi kalau ada istilah atau ada gambar-gambar seperti ini, seperti ikan yang ada di tengah-tengah air, berarti ini menggunakan tekanan hidrostatis. Jadi setiap soal sudah memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Terakhir, contoh soal 4. Nah, di sini ada gambar alat hidrolik ya. Jadi ada bagian A, kemudian ada bagian B. Jika luas bidang penghisap A dan B masing-masing 60 cm2 dan 4200 cm2, gaya F yang harus diberikan agar alat dalam keadaan seimbang adalah, nah di sini ditanyakan besar F supaya bisa mengangkat beban W ini ya. Jadi bisa dikatakan bahwa ini adalah FA, sedangkan yang di sini adalah FB itu. Nah, yang ditulis di sini kita tulis yang diketahui ya. Yang diketahui adalah FB. FB di sini sama dengan W, bebannya sama dengan 3.500 Newton. Kemudian luas penampang yang A ya, luas penampang dilambangkan dengan A besar. Jadi luas penampang A sama dengan 60 cm persegi. Luas penampang B adalah 4.200 cm persegi. Nah, yang ditanyakan di sini adalah FA ya, FA yang ada di sini ditanyakan. Nah, ini yang menggunakan rumus hukum Pascal, yaitu FA per AA sama dengan FB per AB. Ini rumusnya. Nah, karena yang ditanyakan di sini adalah FA, maka rumusnya bisa kita kali silang. Jadi FA di sini sama dengan AA dikali FB ya, AA dikali FB dibagi AB. Ya, ini FB kali AA dibagi AB. Kalau sudah ketemu rumus ini, kita tinggal masukkan angkanya saja. FB adalah 3.500. Kemudian AB 4.200 dikali AA-nya 60. Nah, kemudian nolnya kita coret 35 ini. Jadi tinggal 35 dibagi 42 kali 60. Sehingga akan ketemu hasilnya nanti 50 Newton ya. Jadi 35 sama 42 kita kecilkan, sama-sama dibagi 7. 35 dibagi 7 hasilnya 5, 42 dibagi 7 hasilnya 6. Sehingga 5 per 6 dikali 60. 5 kali 60 adalah 300. Jadi 300 dibagi 6 sama dengan 50 Newton. Jadi diperlukan gaya di sini sebesar 50 Newton untuk mengangkat beban yang ada di sini sebesar 3.500 Newton ya. Itu adalah soal terakhir. Selanjutnya silakan kalian kerjakan latihan soal yang ada di e-learning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.